Halo sobat, ketemu lagi dengan Bali Device hari ini dan baiklah ini di depan saya sudah ada HP Android yang sebenarnya masih tergolong baru ya, Realme C15. Kemarin ini LCD-nya sempat hancur ya. Sudah kita ganti dan kualitasnya ya oke. Untuk kualitas LCD sampai segel-segelnya juga belum dilepas ya, karena saya sarankan lepas 2 hari deh, karena ini saya solasi supaya lemnya benar-benar nempel ya dan tidak terjadi masalah. Oke, tapi masalah baru muncul. Masalah barunya di mana? Ini Realme C35 ini tidak bisa dicas ya. Jadi bagi teman-teman yang saat ini menggunakan Android, ini tidak harus Realme C35, tapi berlaku juga untuk Android yang lain. iPhone ya. Samsung, Oppo, Xiaomi, Vivo yang tidak bisa dicas atau dicas itu lelet atau kadang-kadang dicas juga malah turun. Jadi itu sebenarnya masalah simpel sekali ya. Contohnya seperti ini kan dicas nggak masuk ya. Nah, memang nggak masuk sama sekali. Ini memang belum sengaja belum saya lepas ya. Nah, nggak masuk. Oke, sekarang kita matikan dulu sebelum kehabisan baterai ya. Kita matikan dulu HP-nya. Nah, coba kita cas dulu. Nunggu beberapa saat sampai benar-benar mati ya. Nah, ini nggak bisa dicas sama sekali. Dan bagi teman-teman pemakai atau user yang tidak bisa HP-nya tidak bisa dicas, khususnya Realme C5, C berapa ini tadi ya? Realme C15, ya Realme C15 atau Realme yang lain atau Android yang lain dengan tipe apapun. Ini bisa teman-teman lakukan dengan jangan buru-buru, sekali lagi jangan buru-buru dibongkar atau ganti fleksibel atau dibawa ke teknisi profesional, karena nanti kemungkinan akan kena jasa servis ya. Dan itu wajar ya, karena memang jual jasa. Untuk pengecekan bisa 50.000 dan juga untuk penggantian bisa 150.000. Jadi totalnya kan bisa 200.000. Jadi cukup lumayan. Jadi sebelum itu semua teman-teman bisa lakukan, modalnya apa? Hanya tusuk gigi aja. Tusuk gigi, tapi ingat matikan dulu ya, atau mungkin bisa juga alat pencolokan SIM tray seperti ini. Ini teman-teman bisa lakukan pembersihan. Jadi teman-teman bersihkan yang memang benar-benar bersih dan benar-benar tidak ada kotoran sama sekali. Dan biasanya sobat Bali Device, untuk hal-hal semacam ini biasanya HP-mu sering dikantongin ya. Sering dikantongin, dan serabut dari kantong-kantong itu biasanya masuk ke sini. Tapi ingat, karena ini belum Type C, untuk seri C biasanya kan masih yang biasa ya. Jadi belum Type C. Usahakan yang di tengah itu kan ada seperti lidah itu. Nah, itu kalau lepas atau kalau konslet itu nggak bisa dicas juga. Jadi usahakan dimatikan supaya nggak konslet, dan pastikan ini memang benar-benar bersih dari serabut-serabut atau kotoran-kotoran bekas celana atau debu. Nanti akan kita coba. Nah, setelah teman-teman bersihkan, teman-teman bisa menggunakan sikat gigi seperti ini dan coba usahakan menggunakan minyak kayu putih. Sebenarnya ada dua opsi. Yang pertama adalah thinner A Super, tapi itu cukup mahal ya, 1 liter bisa 60.000. Dan setelah digunakan sedikit, nantinya tentunya kan tidak bisa digunakan lagi. Atau kalau disimpan lama dan minyak sembarangan bisa kebakaran. Tapi kalau minyak kayu putih kan bisa teman-teman manfaatkan nanti, dan harganya juga cukup murah, yaitu 13.000 ya, yang kecil. Dan teman-teman bersihkan, dapurnya saya pakai minyak kayu putih. Bersihkan saja. Dan nanti akan kita coba apakah bisa dicas atau tidak ya. Jadi teman-teman harus benar-benar bersih. Oh, belum teman-teman ya, belum bersih. Belum ada tanda-tanda kehidupan. Oke, baik, akan kita coba ulang membersihkan. Jadi saya coba gunakan lagi, bersihkan lagi yang benar-benar bersih ya. Ini mata saya kurang begitu kelihatan. Oh, masih ada serabut-serabutnya.
Usahakan terhindar dari debu ya, dan ini teman-teman bisa lakukan 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali minimal lah, supaya nggak ganti konektor ya. Motornya cukup lumayan. Oke, sekarang kita kasih minyak kayu putih lagi, kita bersihkan. Lubang ini 2 sekalian dibersihkan, nggak apa-apa kanan kiri, karena ini ada lubang speaker ya. Sekalian ini kita bersihkan lubangnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, semoga berhasil teman-teman. Jadi ini adalah langkah awal sebelum dibawa ke teknisi profesional ya. Nah, ini sudah bisa ngecas ya teman-teman ya, bisa lihat. Sudah ada tanda petirnya. Dan sekarang kita hidupin HP-nya. Apakah bisa ngecas? Intinya ini sudah bisa ngecas ya. Kita hidupkan aja dulu HP-nya. Jadi ini adalah langkah ringan sebelum dibawa ke teknisi profesional. Ini harus agak sabar hidupkannya ya. Ya. Kita coba dulu sampai hidup, apakah ini nanti berfungsi secara normal. Kalau memang tidak bisa, ada 2 opsi ya kalau seperti ini. 3 ya. Yang pertama memang konektor casmu bermasalah, konektor atau fleksibel casmu bermasalah. Yang pertama, yang kedua adalah IC cas, dan yang ketiga memang adaptor cas dan kabelmu itu bermasalah. Jadi itu bisa dilakukan tahapan demi tahapan, dimulai dari ganti adaptor dulu, bersihkan. Yang kedua, sedangkan yang ketiga adalah memang betul-betul 100% bisa fleksibel cas atau konektor cas atau IC ya. Itu tahap-tahapannya. Jadi teman-teman itu pasti salah satunya. Jadi kalau yang ringan-ringan gagal, teman-teman bisa bawa ke teknisi profesional, itu aja. Oke, dan sekarang kita coba. Nah, ini udah mau ngecas kan? Jadi cukup gampang. Ya, ada tanda cas. Nah, ini ada tanda cas ya. Kenapa kok ini LCD-nya masih ada tulisan-tulisannya? Iya, karena ini adalah LCD baru yang belum segelnya belum saya buang ya, karena masih ada garansi 3 hari. Oke, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang saat ini lagi puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga semua dilancarkan sampai akhir nanti ya. Ini adalah cara mudah mengatasi LCD HP Realme C15 atau Android yang lain yang tidak bisa dicas sebelum dibawa ke teknisi profesional. Terima kasih dan sehat selalu buat teman-teman.